Guys, tadi pagi gue dikirimin gambar dari Bandara Suta sama Bandara Denpasar. Beda kan, jauh kan tuh. Yang satu berkabut, yang satu jernih. Gue juga lagi kena ispa nih, udah seminggu. Batuk, gak udah-udah. Jadi polusi itu tanggung jawab bersama dong. 25 juta kendaraan Jabodetabek seliweran. Terus lu merasa gak salah sama emisi mobil lu, motor lu, terus lu hujat PLTU yang jadi sumber energi kita buat listrik, rumah, segala macem. Mau dimatiin rumah lu. Yang punya motor juga ya, benerin lah motor lo kalau udah berasap tuh, gak usah dipakai, malu kali. Sekarang gue mau bahas nih, motor bensin versus motor listrik berdasarkan biaya perawatannya ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Gue ambil kasus motor Matic 125cc. Menurut gue dia yang paling worth it lah dari segi emisinya juga. Dengan harga 20-24 juta, seliter bisa lah itu nyampe 40 km, tenaganya juga lumayan, nggak kayak yang 115cc ya, tenaganya nggak ada, tapi emang irit sih, bisa 150, tapi gue ambil sampel sekarang yang 125cc ada ya. Yang pertama itu pasti oli, harganya bisa variasi sih, 60.000, 150.000, ada juga yang 200.000, diganti setiap 2000 km. Mesin di servis itu ada servis injektor, servis besar, throttle body, dan ganti air radiator. Gue jabarin tuh. Jadi part CVT-nya itu servis CVT, belt, dan roller. Oh iya, gue lupa masukin oli garden ya. Terus kita hitung pemakaian 1000 km per bulan selama 2 tahun. Jadi totalnya 24.000 km. Kalau kita hitung bensin seliternya itu bisa jarak tempuh 40 km. Jadi dalam 2 tahun itu motor itu bisa menempuh jarak 24.000 km dibagi 40 km. Jadi habis sekitar 600 liter. Dikali pertama saat ini 12.400 dan hasilnya 7.440.000. Sekarang kita lebih rinciin lagi ya. Servis 24.000 km itu apa aja? Yang pertama bensin tadi 7.440.000. Yang kedua tuh servisnya 12 kali ganti oli. Kita ambil harga olinya 80.000 itu 960.000. Satu kali servis besar 300.000, 3 kali servis CVT 225.000, 1 kali ganti roller 150.000, 1 kali ganti belt 65.000, 1 kali ganti air radiator 20.000, 12 kali servis ringan 40.000, jadi pada 80.000, dan 8 kali throttle body servis dibersihin 90.000. Jadi total 720.000. Sekarang kita total semua ya. Ada berapa nih? 10.360.000 per 2 tahun. Jadi kalau per tahunnya itu dibagi 2 jadi 5.180.000. Ditambah biaya pajak 300.000 jadi 5.440.000. Sekarang kita ke biaya motor listrik ya. Motor listrik itu harganya 20 juta yang menurut gua benar ya, yang bisa jarak tempuhnya bisa 200 kilo kalau nggak salah. Tapi menurut perkiraan gua sih 150 km kalau di kecepatan 50 atau 60 km per jam. Terus kita harus upgrade controller ya, biar larinya enak. Terus pasang voltmeter biar tahu isi kapasitas rel baterainya, sama ganti MCB 150.000 yang ampere agak gede lah, gak gampang rusak. Jadi total semua harga motornya itu 21 juta
Rp600.000. Kita bahas komponen paling mahal di motor listrik, yaitu baterai lithium ion. Memiliki usia siklus yang berkisar antara 300 hingga 1000 siklus, tergantung ya. Kalau kita makainya nggak sampai habis terus, bisa awet. Dan biasanya kalau udah melewati siklus tersebut, bukan berarti baterainya rusak ya, tapi hanya turun menjadi sekitar 80% dari kapasitas awal yang 100%. Jika kita mengambil perkiraan usia siklus rata-rata sekitar 500 tuh, berarti sehari sisa baterai yang dipakai di motor gua itu yang dipakai 72%. Untuk jarak 45 km. Satu siklus itu butuh 100%. Misalkan gua tuh tadi pakai 72%. Berarti kan masih sisa 28% untuk jadi satu siklus 100%. Berarti besoknya setelah ngisi 28% itu dihitung satu siklus. Kalau pemakaian dalam sebulan itu 22 hari kerja, maka dalam setahun berarti kita membutuhkan 280 hari pemakaian motor listrik hanya untuk pulang pergi kerja ya. Maka dalam setahun masa pakainya adalah, rumusnya 264 hari dikali 72% dibagi 100, hasil ada 190 siklus per tahun. Berarti kan kalau 500 siklus kan dibagi aja ke 190. Itu 2,6 tahun untuk menjadi 80%, bukan rusak ya. Jika 100% mampu menempuh jarak 70 km, maka kalau 80% itu masih sanggup menempuh jarak 56 km. Di tahun kelima baru baterai harus diganti sih, udah nggak mungkin worth it lagi tuh baterai. Buangnya jangan sembarangan, simpan aja, itu baterai kecil kok, di dalam lemari juga muat, jadi kita nggak buang limbah ya. Kalau makainya bener sih harusnya bisa sampai 5 tahun atau 1000 siklus plus 2 tahun yang 80%, berarti kan bisa 7 tahun kita pakai tuh baterai. Lebih hemat lagi sebenarnya, tapi kita ambil ke jalan tengahnya aja ya, ke 500 siklus. Tapi gue ada tipsnya sih biar nggak baterainya cepat rusak, cepat degradasi. Satu, itu tidak menggunakan fast charging, jangan terlalu sering lah. Minimal tuh kalau motor listrik 5 ampere aja cukup, jangan lebih dari itu. Terus yang kedua, jangan begitu lu sampai rumah langsung lu cas, jangan, baterainya masih panas, biarin aja dulu sejam 2 jam baru lu colokin lagi. Harga baterainya itu gua kemarin beli 60 watt 40 ampere hour itu 12 juta. Nah, poin kedua, hub motor gue belum tahu sih, belum ada datanya. Hub motor tuh masa pakainya berapa? Harusnya sih lama ya kalau dinamo. Dan pabrikan biasanya ngasih garansi 2-3 tahun. Controller juga sama. Mereka pasti ngasih garansi 2-3 tahun. Nah, yang kita hitung nih listrik. 1 kWh itu bisa menempuh jarak 20 km lah. Jadi kalau 24.000 km dibagi 20 berarti kita butuh daya sebesar 1200 kWh. Listrik di rumah gua 3.500 per kWh. Berarti dikali jadi 1845 dikali 1200 kWh. Total aja 2,21 juta untuk listriknya. Kalau bensin kan tadi kan 7.400.000 kalau nggak salah ya. Itu kan total 12 juta untuk 5 tahun. Dibagi 12 jadi 2,4 juta. Jadi total pengeluaran motor listrik itu 2,21 juta ditambah 2,4 juta. Kurang lebih
4,61 juta. Jadi pemenangnya adalah motor listrik. Jadi lu harus setiap tahun nabung 2.600.000 buat beli baterai di 5 tahun ke depan. Jadi kesimpulannya adalah baterai itu lebih murah dari bensin. Jadi jangan mindsetnya tuh baterai mahal. Siapa tahu 5 tahun kemudian baterainya jadi lebih murah, kan gak ada yang tahu pabriknya udah bikin di sini. Ya wes, segitu dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.